Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi untuk kita semua. Saya percaya kita semua ada di sini untuk satu hal, menikmati hadirat Tuhan. Tuhan mau hadir di tengah-tengah kita. Tuhan mau tahu seberapa dalam kerinduan hati kita. Dan satu fokus kita pagi hari ini, kita mau meninggikan Tuhan. Kita mau Tuhan disenangkan pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur kalau kami ada, ini semua cuma karena Engkau. Kalau kami boleh sehat, kalau kami boleh kuat, semua cuma karena penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap kekuatan yang Kau sediakan bagi kami di sepanjang minggu ini. Dan saat ini Tuhan, kembali kami ada di rumah-Mu, kembali kami ada di hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, kesempatan yang tidak diperoleh orang-orang di luar sana. Dan kami mau pakai ini untuk memuliakan Engkau. Karena hanya Engkau Tuhan kami. Yesus, hanya Engkaulah yang kami sembah, hanya Engkaulah Tuhan kami. Dan hanya Engkau yang menjadi pusat pujian dan penyembahan kami di pagi hari ini. Layakkan kami ada di hadirat-Mu. Layakkan kami meninggikan Engkau. Kami mau beri yang terbaik dari hati kami. Biar Engkau yang disenangkan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan kemuliaan-Mu, Imam besar Mahaku, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan, kekal, mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku.
tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Mulianya bagimu Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kau kami tinggikan Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Oh Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang kami percaya. Tiada yang lain Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan kami, hanya Engkau yang mati bagi kami, Engkau yang bangkit dan Engkau yang menang. Hanya Engkaulah Tuhan kami, hanya Engkau yang paling layak untuk kami tinggikan, yang paling layak untuk kami muliakan Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu, terima kasih buat karya-Mu yang mulia. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Mulianya bagimu, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan.
Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita tinggikan Tuhan pagi hari ini. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau kami tinggikan, Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, puji. Hanya Tuhan Yesus Kristus, Dia yang paling layak untuk terima semua pujian kita, semua penyembahan kita. Amin. Kalau kita ada, semua cuma karena Tuhan. Haleluya. Oh, kami masuk gerbang kudus-Mu Tuhan. Ku masuk gerbang kudus-Mu, amen, dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersorak tinggikan nama-Mu. Ku memuji, ku bernyanyi, Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Haleluya. Engkau satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Ku masuk gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu, bersorak tinggikan nama-Mu. Memuji, ku bernyanyi, Yesus,
Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Amin Tuhan. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, nama yang kuat dan penuh kemuliaan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya yang layak kita panggil Tuhan dan kita panggil Bapa. Dia sudah mati untuk kita, dia berkorban untuk kita. Dan pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengar perkataan-perkataan darinya.
Kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kasih Tuhan. Berdaulatlah Engkau atas hidup kami, atas hati kami, dan atas pikiran kami Tuhan. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang
kami. Biar firman-Mu yang mengendalikan hidup kami Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan, seluruh kami yang mendengarkan firman-Mu, yang mendengarkan perkataan-Mu Tuhan, tidak terkecuali kami semua diberkati. Kau berkati hamba-Mu yang telah Kau siapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Biar lewat kehidupannya Tuhan, kami semua merasakan bahwa Engkau Allah yang berbicara langsung pada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Kita yakin Tuhan yang kita sembah Yesus Kristus ada bersama dengan kita dalam ibadah kita yang pertama hari ini. Amin. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Dia. Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja. Dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Dan semua orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah pagi hari ini, jangan sekedar percaya. Jangan sekedar percaya. Apa maksudnya? Apa maksudnya jangan sekedar percaya? Maksudnya jangan hanya sekedar percaya Yesus. Jangan hanya sekedar percaya kepada Yesus. Percaya Yesus itu harus. Percaya Yesus itu pasti. Tapi bukan cuma sekedar. Bukan apa kata orang. Bukan apa pendapat orang. Percaya kepada Yesus, ada keyakinan yang kuat kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keyakinan kita kepada Kristus harus benar-benar ditunjang dengan apa yang Alkitab katakan siapa Yesus. Jadi bukan cuma sekedar, tapi keyakinan kita kepada Kristus harus benar-benar ditunjang dengan apa yang Alkitab katakan siapa Yesus. Jadi semua orang Kristen harus tahu, semua harus tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Bukan cuma percaya, tapi harus benar-benar yakin siapa Yesus yang sebenarnya. Yesus itu bukan ada setelah Dia lahir dari seorang perawan Maria. Jadi Yesus bukan baru ada setelah Dia lahir 2000 tahun yang lalu. Keberadaannya atau eksistensinya bukan dimulai sejak kelahirannya. Jadi keberadaan Kristus itu bukan dimulai sejak kelahirannya. Yohanes 1 ayat 1 kita baca dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Siapa firman? Ayat 2 berkata, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itulah Yesus. Jadi kita melihat yang pertama Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. 1 Yohanes 5 ayat 7 juga mengatakan kepada kita, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa itu yang pertama, firman yang kedua, dan Roh Kudus yang ketiga. Dan ketiganya adalah satu. Bapa, firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Kalau Bapa adalah Allah, maka firman juga Allah. Roh Kudus juga Allah, tapi ketiganya adalah satu. Kita membaca pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya itu bicara tentang kekekalan. Pada mulanya itu bicara tentang kekekalan. Next. Pada mulanya itu bicara tentang kekekalan. Jadi firman itu sudah bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga sebelum turun ke dunia. Sekali lagi kita pegang baik-baik. Firman itu sudah bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga
sebelum turun ke dunia. Jadi firman itu yang pertama, Yesus adalah Allah. Lalu yang kedua, Yesus itu pencipta langit dan bumi. Yesus itu pencipta langit dan bumi. Kita baca ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman, oleh Kristus. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Kristus, oleh firman, oleh Yesus. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Yesus itu pencipta langit dan bumi dan segenap isinya. Dan seluruh isinya, Dia pencipta langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Dia Tuhan, Dia pencipta. Dia juga pencipta manusia. Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26 berkata begini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita ini mewakili bentuk jamak, plural. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa berkata, marilah kita menjadikan manusia. Siapa yang diajak bicara oleh Bapa? Yesus. Dia Elohim, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita di sini adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi Yesus itu sang pencipta langit dan bumi, Dia juga pencipta manusia. Dia pencipta manusia. Jadi Alkitab sendiri, perkataan Allah sendiri yang memberitahu bahwa Yesus itu pencipta manusia. Bukan apa kata orang, tapi kata firman. Bukan pendapat orang, tapi Alkitab sendiri, firman itulah yang mengatakannya. Dan yang keempat, Yesus juga pencipta para malaikat. Dia juga pencipta para malaikat. Kolose 1 ayat 16a berkata begini. Karena di dalam Dialah, di dalam Yesus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Jadi Dia pencipta langit dan bumi dan semua isinya. Dia pencipta manusia, Dia juga pencipta malaikat yang di sorga. Malaikat adalah makhluk roh. Malaikat diciptakan oleh Yesus. Dia pencipta segala sesuatu yang di sorga dan juga yang ada di bumi. Siapapun dia, siapapun manusia, Dia yang ciptakan adalah Kristus. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Jadi firman itu adalah Allah. Dan Dia ada di sorga. 1 Yohanes 5 ayat 7 kembali kita melihat. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi Yesus itu sang firman. Dia Allah. Firman itulah, Allah itulah yang menjadi manusia. Jadi Yesus benar-benar firman itu menjadi manusia. Allah yang rela jadi manusia. Bukan Allah yang menampakkan diri sebagai manusia. Kita berhati-hati dengan banyak pengajaran. Bukan Allah yang menampakkan diri jadi manusia. Kalau Allah menampakkan diri jadi manusia, ya Dia tetap Allah. Tapi ini Allah yang rela turun ke dunia. Yesus bukan Allah yang menampakkan diri sebagai manusia. Hati-hati dengan pengajaran sesat yang mengajar bahwa Yesus itu Allah yang cuma menampakkan diri jadi manusia. Jadi pengajaran ini menolak kemanusiawian Yesus. Nanti kita akan lihat. Jadi Yesus itu bukan Allah yang menampakkan diri jadi manusia. Pengajaran ini jelas menolak kemanusiawian Yesus. Percaya Yesus Tuhan, tapi Dia tidak jadi manusia. Dia tetap Tuhan. Kelihatannya ilahi, kelihatannya rohani. Tapi menolak kemanusiawian Yesus. Dan ini bahaya sekali. Lalu yang kelima kita membaca ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus yang Allah itu benar-benar menjadi manusia. Amin. Dia benar-benar jadi manusia. Dia berinkarnasi jadi manusia. Bukan Allah yang menampakkan diri
sebagai manusia. Bukan Allah yang menampakkan diri sebagai manusia. Hati-hati, sudah banyak multitafsir tentang siapa Yesus. Kita harus berhati-hati. Kedatangannya semakin dekat, ada banyak orang memutarbalikkan firman. Hati-hati dengan multitafsir. Yang pertama, ada yang mengatakan Yesus itu Allah yang menampakkan diri sebagai manusia. Sekali lagi ini menyangkal kemanusiawian Yesus. Kelihatannya rohani, kelihatannya ilahi, tapi menyesatkan. Kalau hanya menampakkan diri sebagai manusia, berarti Yesus tetap Allah. Dia tidak turun ke dunia jadi manusia. Maka yang disebut Yesus itu cuma manusia. Ini pengajaran yang keliru. Kalau hanya menampakkan diri, berarti Yesus itu tetap Allah dan tidak jadi manusia. Dan tujuan pengajaran sesat ini menyangkal adanya penebusan darah. Orang memutar balik, kenapa harus darah Allah dan sebagainya. Firman Allah mengatakan kalau tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Yohanes 3:16 juga berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan pengajaran yang menyatakan Yesus itu Allah dan tidak jadi manusia, itu tujuan penyangkalan, menyangkal adanya penebusan darah. Supaya orang menyangkal ditebus oleh darah Kristus. Dan firman Allah katakan kalau tidak ditebus oleh darah Yesus tidak ada pengampunan. Karena itu Allah rela turun ke dunia jadi manusia. Mereka berpendapat yang disalib itu bukan dikatakan itu bukan Yesus. Bukan Allah tapi manusia. Maka muncul pengajaran yang mengajarkan Yesus itu manusia biasa. Muncul pengajaran bahwa Yesus itu manusia biasa. Hati-hati. Hati-hati. Yesus itu Allah, dia ada di sorga. Tapi karena kasihnya akan dunia ini, Bapa menurunkan anaknya yang tunggal, Yesus. Jadi Allah jadi manusia. Bukan Allah menampakkan diri sebagai manusia. Bukan. Yesus bukan manusia biasa, dia Allah yang rela jadi manusia. Ada pengajaran yang mengatakan munculnya pengajaran Yesus itu hanya manusia biasa. Hati-hati, ini pengajaran sesat. Yang kedua, Yesus itu manusia biasa dan bukan Tuhan. Ini pengajaran yang sesat. Yesus itu yang pertama tadi, Yesus itu Allah tapi menampakkan diri jadi manusia. Ini pengajaran sesat. Dia benar-benar jadi manusia. Yang kedua, Yesus itu manusia biasa. Ini juga pengajaran sesat. Alasan pengajaran ini menyangkal Yesus itu Tuhan. Sehingga banyak orang dipalingkan. Dulu percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi karena pengajaran yang sesat ini orang bisa menyangkal ketuhanan Yesus. Mereka tentu punya alasan. Alasan yang pertama, kalau Yesus itu Allah, maka dia adalah roh. Tadi dikatakan pada mulanya adalah firman, adalah Allah, Allah firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau Allah itu roh, kalau Yesus roh, maka dia tidak bisa mati. Nah, kalau dia tidak bisa mati, berarti dia Allah. Kalau dia bisa mati, berarti dia bukan Allah. Nah, karena itu hati-hati, ada pengajaran yang mengatakan menolak ketuhanan Yesus. Mengajarkan Yesus itu manusia biasa. Kita lihat alasan mereka yang lain. Mereka menolak pengajaran, mereka menerima pengajaran Yesus itu manusia. Mereka menolak pengajaran Yesus itu Tuhan, lalu mereka menerima pengajaran Yesus itu manusia. Alasan mereka selanjutnya, Yesus bisa lapar. Mana Allah bisa lapar? Yesus bisa haus. Mana Allah bisa haus? Bukankah tubuh manusia ini yang bisa lapar dan haus? Yesus bisa lelah, letih, tidur, marah dan sebagainya. Maka pengajaran mereka mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan
dan hanya utusan Tuhan. Hati-hati. Yesus bukan utusan Tuhan. Yesus Allah yang rela jadi manusia. Tapi ada banyak pengajaran-pengajaran palsu. Salah satunya mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Dia cuma manusia biasa karena dia bisa lapar, bisa haus, bisa sakit dan sebagainya. Kita baca Yohanes 3:16 sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mana mungkin orang bisa dapat hidup kekal kalau Yesus bukan Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Yesus itu manusia biasa, mana mungkin dia bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, harus penyelamat itu tidak ada dosa di dalamnya. Dan semua manusia adalah manusia berdosa. Maka Yesus turun ke dunia sebab dia Allah yang tidak ada dosa di dalamnya. Jadi yang benar seperti apa yang Alkitab tulis. Yang benar seperti yang Alkitab tulis. Yesus itu Allah yang benar-benar telah menjadi manusia tanpa dosa, sekali lagi. Yang benar Yesus itu Allah yang turun menjadi manusia tanpa dosa. Jadi dia 100% Allah, 100% manusia tanpa dosa. Nah, kita garis bawahi 100% Allah, 100% manusia tanpa dosa. Maka di dalam diri Yesus sebagai manusia, bukan manusia, sebagai manusia, 100% ilahi Allah ada di dalamnya. Yesus memang bisa lapar, Yesus memang bisa lelah, bisa haus, bisa tidur, marah dan sebagainya. Sebagaimana tubuh manusia. Kenapa? Kita garis bawahi. Karena dia tunduk dalam kodrat pertumbuhan manusia. Sekali lagi. Kalau orang bertanya kenapa Tuhanmu bisa lapar haus? Kalau dia rela jadi manusia, maka dia jadi manusia 100% manusia tapi tanpa dosa, maka dia tunduk dalam kodrat pertumbuhan manusia. Maka dia lahir, kemudian dia dikatakan dalam Alkitab umur 12 tahun di bait Allah, tunduk dalam kodrat pertumbuhan manusia. Maka waktu lapar dia makan, waktu haus dia minum, waktu mengantuk dia tidur dan seterusnya. Mari kita perhatikan kembali Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Ini bicara kekekalan. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu Allah. Nah, kita tahu firman itu siapa? Yesus. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Telah menjadi. Jadi firman bukan dikatakan seperti Allah yang menyerupai manusia. Tapi benar-benar Allah yang rela jadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Firman itu logos. Firman itu logos. Daging itu sak. Jadi logos sak egeneto. Allah jadi manusia. Sehingga pada waktu Allah jadi manusia dia punya tubuh. Tapi tanpa dosa. Karena dia Allah yang jadi manusia. Dia punya tubuh. Dia memiliki daging dan darah. Waktu dia disalib, dia ditombak, maka darahnya keluar. Waktu dia berdoa, keringatnya menetes seperti darah. Waktu tombak, darahnya keluar. Jadi kita mengerti, karena Allah rela jadi manusia. Jadi Yesus bisa mati sebagai manusia, itu membuktikan benar-benar Allah rela jadi manusia. Sekali lagi. Yesus mati disalib sebagai manusia. Dia rela mati disalib. Itu membuktikan benar-benar Allah yang rela jadi manusia. Dan bukan Allah yang menampakkan diri jadi manusia. Bukan menampakkan, tapi benar-benar rela jadi manusia. Yesus punya tubuh. Buktinya dia bisa berjalan. Orang banyak mengikuti dia. Yesus punya kehendak. Yesus punya jiwa. Nah, sebagai manusia,
manusiawinya Yesus bisa dicobai iblis. Nah, orang mungkin berkata, loh kalau dia Allah kok bisa dicobai oleh iblis? Sudah ingat. Sebagai manusia, manusiawinya bisa lapar, haus, dan sebagainya. Dia rela jadi manusia supaya dia bisa mati di kayu salib. Nah, manusiawinya Yesus ini bisa dicobai oleh iblis. Maka kita membaca dalam Matius, iblis mencobai Yesus. Tapi tidak dengan keilahiannya. Tidak dengan keilahiannya. Yesus berkata, telah tersurat, hai iblis. Di dalam diri Yesus, 100% manusia tanpa dosa, ada 100% ilahi. Sebab dia Tuhan yang rela turun jadi manusia. Dasarnya manusia adalah daging. Tapi asalnya Yesus adalah roh. Manusianya bisa dicobai, tapi tidak dengan keilahiannya. Yakobus 1 ayat 13 berkata begini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai. Allah tidak dapat dicobai. Lalu siapa yang Alkitab mengatakan Yesus dicobai oleh iblis? Manusiawinya bisa dicobai karena dia hidup dalam kodrat pertumbuhan manusia. Tapi ilahinya tidak. Hati-hati dengan pengajaran sesat. Ini menjadi ayat-ayat mereka untuk mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia. Jangan karena Yesus bisa dicobai lalu orang berkata dia bukan Allah. Dia bisa dicobai karena manusiawinya. Dia tumbuh dalam kodrat manusia. Tapi tidak dengan ilahinya. Memang Yesus bisa lapar, bisa haus. Itu kodrat manusiawinya. Itu menunjukkan kemanusiawian Yesus. Perhatikan ketentuan firman. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat. Dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Perjanjian lama menjelaskan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Maka Yesus menggenapi apa yang tertulis dalam perjanjian lama tentang dirinya. Harus ada pengampunan. Waktu kita mendengar, waktu kita membaca bangsa Israel yang dijajah di Mesir. Mereka keluar dari Mesir, keluar dari penjajahan dengan tanda darah. Binatang yang dikorbankan harus jantan. Maka Tuhan berkata, Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau hendaklah namakan dia Yesus, Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Jadi firman Allah itu benar. Kita perhatikan tadi dikatakan semua disucikan dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah manusia tidak bisa menyucikan. Darah manusia sudah tercemar dengan dosa. Sejak kejatuhan Adam. Maka kita melihat keturunannya bukan lahir dengan rupa Allah. Waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, menciptakan dia berkata begini, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tapi waktu Kain lahir, dia menjadi wajahnya, darahnya Adam. Jadi kita bisa melihat di sini, semua harus katakan benar-benar terima pengampunan oleh penumpahan darah. Karena darah manusia tercemar, maka harus darah Allah sendiri. Karena darah manusia tercemar, maka harus darah Allah sendiri. Karena itu Allah yang roh itu rela menjadi manusia. Jangan mau diputar balikan oleh iblis dengan kaki tangannya. Kita harus percaya, Yesus Allah yang rela turun ke dunia, menebus manusia dengan mati di kayu salib. Amin, tepuk tangan bagi dia. Dia mengampuni dosa saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya, kita percaya Yesus, kita pasti selamat. Amin. Kita percaya Yesus, kita pasti selamat. Amin. Amin. Kita pasti selamat. Yohanes 14 ayat 6 berkata begini. Kata Yesus kepadanya. Yesus yang Allah itu dia berkata. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan yang benar.
jalan yang hidup, jalan yang tidak tersesat. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jangan biarkan keluargamu tinggalkan Yesus. Orang tua jangan biarkan anakmu. Anak-anak jangan biarkan orang tuamu. Saudara-saudara jangan biarkan saudaramu. Karena keselamatan di dalam Dia. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita baca Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mau percaya kepada siapa? Kalau mau kita selamat, tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai akhir, amin. Sampai akhir. Hati-hati dengan pengajaran sesat. Sekali lagi hati-hati, waspada. Salah satu pengajaran sesat sudah mulai muncul. Ada pengajaran yang menyebut Allah Ibu atau Tuhan Ibu, God the Mother. Karena mereka pikir ada Allah Bapa, maka ada Allah Ibu. Firman Allah sudah menulis dalam Matius 24, akan timbul nabi-nabi palsu. Ini pengajaran yang menyatakan diri Word, Mission, Society, Church of God. Ini pendirinya An Sang Hong dari Korea. Yang dituhankan sebagai Tuhan Ibu ada Ni Jang Il, Ni Jang Gilja. Nah, sudah merambah 173 negara. Hati-hati, kalau kita cuma sekedar percaya, sekedar ibadah, hanya cuma sekedar, kita akan tertinggal waktu Yesus datang yang kedua kali. Firman Tuhan bilang dalam Ibrani dikatakan pasal 10 ayat 25, jangan tinggalkan ibadah seperti yang dibiasakan orang-orang. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Orang yang tinggalkan Yesus, dia pasti akan kehilangan keselamatan. Yohanes 3 ayat 17-18. Berarti juga orang-orang yang ikut pengajaran sesat, meskipun dulu dia percaya Yesus, tapi dia tinggalkan Yesus, dia tidak akan selamat. Yohanes 3 ayat 17-18 berkata begini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Jadi kita yakin kita tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, barang siapa yang juga murtad, banyak siapa juga yang tidak tinggalkan Tuhan, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Barang siapa percaya kepada ia tidak akan dihukum. Kita yakin kita tidak dihukum, kita akan terima pahala, amin. Tepuk tangan bagi dia. Kita yakin kita selamat dan kita pasti terima mahkota kemuliaan itu. Oleh karena itu mari kita tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia. Percaya dan harus tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Dia ada sebelum dunia ini ada. Dia kekal. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kalau kita membuka Alkitab kita, perjanjian lama kita menemukan nama Abraham. Dari Kejadian pasal 12. Abraham keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Pergi ke satu tempat yang kutunjukkan. Kita menemukan nama Abraham. Tapi Yesus, kita menemukan dalam perjanjian baru. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga diturunkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Tapi Yesus berkata, sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Karena Yesus kekal, dia kekal, dia ada. Ibrani 1 ayat 18 kita melihat. Ibrani 1 ayat yang ke-8. Tetapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Tetapi tentang anak, siapa anak ini? Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dikaruniakan anaknya. Tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah. Anak ini adalah Allah, Yesus adalah Allah.
tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Artinya apa? Dia rela turun ke dunia sesudah tugasnya selesai. Dia rela turun ke dunia sesudah tugasnya selesai. Sesudah dia mati di kayu salib, dia naik ke sorga. Dia kembali kepada Bapa, tahtanya di sorga. Jadi yang keenam kita melihat Yesus punya takhta di sorga. Dia punya takhta di sorga. Karena itu dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kalau kita ikut dia, kita punya tempat di sorga. Wahyu 7 ayat 17a berkata begini. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu. Di sorga ada takhta di tengah-tengah. Di mana anak domba itu? Siapa anak domba? Waktu Yohanes melihat Yesus dalam Yohanes 1 ayat 29. Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus isi dunia. Jadi perjanjian lama digenapi di perjanjian baru. Kita melihat firman Allah menjelaskan kepada kita, Yesus punya takhta di sorga. Dan yang ketujuh, Yesus memperkenalkan kebenaran tentang Allah ada di dalam dirinya. Yesus memperkenalkan kebenaran tentang Allah ada di dalam dirinya. Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Seluruh kepenuhan Allah, seluruh keilahian Allah itu berdiam di dalam Kristus. Sekarang kita lihat Kolose 2 ayat yang ke-9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Saya perhatikan ayat ini. Sebab dalam dialah, dalam Yesus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Dia bisa dicobai karena kemanusiawiannya. Tapi firman Allah mengatakan, di dalam dia berdiam secara jasmani. Karena itu dia jadi 100% manusia tanpa dosa, tapi dia juga 100% Allah. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi kalau Yesus rela turun ke dunia, jadi manusia, itu karena kasihnya kepada saudara dan saya. Karena kasihnya kepada kita. Tapi di dalam dirinya, kepenuhan kealahan 100% Allah dan 100% manusia. Jadi dalam kemanusiawian Yesus ada keilahian Allah di dalam dirinya. Yang kedelapan, Yesus yang menyatakan kepada dunia bahwa Allah itu Tritunggal. Yesus yang menyatakan kepada dunia bahwa Allah itu Tritunggal. Kita baca Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Dia menyatakan apa yang ditulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan ada 3 saksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi kita bukan menyembah 3 Allah, bukan. Jangan mau diputar balikkan. Kita tidak menyembah 3 Allah. Tapi kita menyembah satu Allah yang ber3 pribadi. Yang ke-9 kita melihat Yesus memperlihatkan Allah yang tidak terlihat. Dia memperlihatkan Allah yang tidak terlihat. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia gambarnya Allah. Orang tidak tahu Allah sebenarnya. Orang tidak kenal karena Allah itu roh. Tapi Yesus memperkenalkan Allah. Dialah. Yesus memperlihatkan Allah yang tidak terlihat itu. Kita bisa melihat Allah di dalam Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dia yang menyatakan. Yesus yang menyatakan Allah itu. Jadi turunan Yesus ke dunia itu karena dia punya kasih. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi
maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Sebentar kita masuk dalam percobaan kudus, bukan cuma sekedar, tapi kita yakin dia Tuhan, dia mati untuk mengampuni dosa kita. Tanpa Yesus rela disalib, manusia pasti binasa. Karena itu dia rela di kayu salib, dia mati di kayu salib, supaya kita hidup di mata Tuhan. Ayat 22 Kolose 1. Sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmania Kristus untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita tahu kita sudah diampuni. Kita percaya Yesus. Kita tidak bercacat di hadapan Dia. Karena itu jangan goyah. Ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jangan mau digeser. Digeser dengan apa? Kedudukan akan sirna. Kekayaan akan sirna. Semua yang di dunia ini akan sirna. Tapi orang yang bertahan sampai ke akhir pasti diselamatkan. Dan orang yang murtad pasti tidak selamat. Kita baca Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita bisa melihat apa yang firman Tuhan katakan. Jangan goyah, jangan mau digoyahkan. Apalagi menjelang kedatangan Tuhan akan muncul nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran palsu yang kelihatannya rohani kelihatannya, tapi sebenarnya menyesatkan. Matius 24 ayat 13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita melihat keluarga kita, apakah mereka tetap bertahan sampai akhir. Kalau Tuhan masih beri kesempatan mereka hidup, rebut mereka, doakan mereka, tangisi mereka di hadapan Tuhan. Firman Tuhan sudah mengatakan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Sudah jelas. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Setan tidak akan tinggal diam. Setan tidak mau dibuang ke neraka. Dia berkata, jangan buang aku, belum waktunya. Setan tahu waktunya akan dibuang ke neraka. Tapi saat ini dia berkeliaran kemana-mana. Karena itu kita mau tetap setia kepada Tuhan. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Firman Allah sudah jelas. Jangan sampai kita mundur dan tinggalkan dia. Karena itu sekarang ini nasihati keluarga kita, orang-orang kita kenal yang jauh dari Tuhan. Ibrani 3 ayat 13 sampai 14. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nasihati selama masih dapat dikatakan hari ini. Artinya apa? Selama orang yang kita nasihati itu masih diberi kesempatan hidup. Nasihati. Firman Tuhan bilang. Ayat 14 dikatakan begini. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Kita beroleh bagian dalam Kristus. Kita akan terima pahala, keselamatan dan pahala bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Kalau kita tetap pada iman kita, kalau kita tetap setia, ini tugas kita. Mari kita saling menguatkan, saling membangun iman supaya kita tidak tergoyahkan. Firman Allah jelas dalam Matius 24 ayat 14 dan 13. Ayat 14 dan 13. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil diberitakan dan semua orang bisa mendengar. Lalu tiba kesudahannya. Dan ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.
Jangan sampai kita berhenti atau diberhentikan oleh pengajaran sesat di tengah jalan. Kita mau tetap setia kepada Yesus. Kita tidak mau tergoyahkan. Kita mau tetap setia sampai waktunya kita, sampai dia datang kedua kali. Amin. Tepuk tangan bagi dia. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Dia kebenaran yang menyelamatkan kita. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ada pengharapan di dalam dia. Ada kehidupan di dalam dia. Kalau ku hidup bagimu. Kita mau hidup bagi Tuhan. Dunia tidak bisa menjauhkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu. Ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Mari kita nyanyikan kembali pujian ini. Kita mempersiapkan roti dan anggur. Siapkan roti dan silakan buka anggurnya. Ku hidup bagi-Mu, mataku tetap. Saudara yang kesulitan membuka anggur, silakan angkat tangan. Yang kesulitan akan dibantu. Dari kasih-Mu, ku hidup bagi-Mu, aku tetap menyembah-Mu. Sekali lagi yang kesulitan membuka cawan anggur, silakan angkat tangan. Sekali lagi, selama ku hidup bagi-Mu. Selama ku hidup. Angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Tetap memandang-Mu. Tak bisa
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang rela turun ke dunia jadi manusia. Hanya untuk mati bagi dosaku dan dosa umat-Mu. Tanpa kasih-Mu kami binasa. Kami mau tetap setia kepada-Mu Tuhan. Kau lihat anak-anak-Mu yang mengangkat tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan bagi dosa kami. Kami berjanji di hadapan-Mu, kami mau setia sampai akhir. Kami mau setia kepada-Mu Tuhan. Kita dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Angkat tangan lebih tinggi dari kepala kita. Tuhan, terima kasih Kau rela korbankan darah-Mu. Darah Allah Kau rela Kau curahkan untuk pengampunan dosa kami Tuhan. Kami pasti selamat karena kami percaya kepada-Mu. Kami mau tetap setia kepada-Mu sampai akhir. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari kita dengar firman. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pengorbanmu tidak ternilai. Karena Engkau Allah. Siapa kami Tuhan? Kami manusia berdosa, tapi Engkau membuat kami tidak berdosa karena pengampunan-Mu. Kami mau setia kepada-Mu. Tolong umat-Mu Bapa, berikan terus kesetiaan Tuhan. Dan berikan mereka pengertian firman semakin dalam. Supaya mereka bisa menasihati keluarga mereka. Untuk tetap setia kepada Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa. Kasih sayang Yesus Kristus. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Amin.